fans. Pose for the fans. Pose for the fans. For the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Evi Singgarawati Apri, SPD MPD. Nah, di sini kami akan memaparkan masing-masing keunggulan dari modul ajar yang telah kami buat. Oke, jadi modul ajar yang pertama yaitu Bahasa Indonesia kelas 5 fase C dengan tema Aku yang Unik. Nah, adapun keunggulan dari modul ini yaitu terletak pada tujuan pembelajaran dan asesmen yang dirancang untuk menguasai suatu konsep dari kata sifat. Nah, modul ini juga secara efektif memfasilitasi 3 aspek, yaitu CP, pemahaman informasi, analisis teks, dan penulisan teks deskripsi. Selain itu, ini juga dirancang terstruktur dan berpusat kepada siswa, yang dimana siswa pertama-tama akan diajak menganalisis karakter Rana dan Rani untuk mengidentifikasi ciri dan perbedaan mereka yang secara langsung dilatih kemampuan bernalar kritis melalui pengisian diagram Venn pada LKPD 1. Nah, setelah pemahaman konsep, kata sifat kemudian dikuatkan melalui asesmen presentasi guru dan asesmen formatif. Yang selanjutnya yaitu keunggulan modul ajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keunggulan utama dari modul ajar IPAS ini terletak pada pendekatan pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang kemudian dipadukan dengan pendekatan saintifik. Nah, modul ini juga tidak hanya mengajarkan teori tentang peta, tetapi mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan geografis mereka secara nyata untuk membentuk peta perjalanan. Nah, penerapan PBL itu terlihat jelas pada LKPD 1 sini, yang dimana siswa diberikan masalah otentik merencanakan sebuah rute pengiriman bantuan ke 2 lokasi terpencil di Sulawesi Barat, contohnya itu Polewali Mandar dan Mamasa, yang dengan syarat dan prioritas tertentu. Nah, studi kasus ini memaksa siswa untuk secara aktif bernalar kritis dan menganalisis kondisi geografis yang berbeda. Nah, selain itu, di sini juga memanfaatkan pemetaan konvensional dan juga saya akan memaparkan nanti pendekatan digital dalam memecahkan studi kasus tersebut menjadi nilai tambahan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Nah, asesmen sumatifnya itu sangat kuat karena berupa produk peta rute pada LKPD 2 yang tentunya akan menantang siswa untuk menghasilkan karya orisinal dengan membuat judul 3 simbol buatan sendiri dan legenda sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan pada modul saya, yang dimana modul saya yang pertama itu IPAS ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang dimana keunggulannya yaitu aktivitas belajar variatif dan interaktif, yang dimana video pembelajaran, diskusi kelompok, LKPD mandiri, serta presentasi hasil kerja ada di dalam modul ini. Terus yang ketiga itu yang pendekatan diferensiasi, yang dimana guru menyesuaikan proses dan media belajar siswa sesuai dengan kebutuhan siswa.
yang terlihat pada diferensiasi proses. Terus adapun dokumen detail yang kami perlihatkan pada dari dokumen pendukung, yaitu dilengkapi tautan video pembelajaran, kuis online, serta pembelajaran yang berbasis TIK. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul pembelajaran pendidikan Pancasila, yang dimana modul ini mempunyai kelebihan yaitu pembelajaran yang kreatif, yang dimana siswa yang membuat poster seperti poster tentang pendidikan Pancasila atau yang seperti disiplin, terus mendorong refleksi diri dan penerapan nyata, yang dimana ada kegiatan refleksi akhir dan tugas lanjutan untuk praktik disiplin di rumah. Jadi adapun integrasi nilai-nilai Pancasila, yang dimana mengaitkan perilaku disiplin dengan sila kedua dan kelima, sehingga siswa memahami makna moral di balik perilaku. Adapun kegiatan belajaran kontekstual yang menyenangkan, yang dimulai dari menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan dilanjutkan dengan diskusi pengamatan gambar dan proyek kreatif seperti pembuatan poster. Baik, itulah saja yang bisa saya sampaikan dari kelebihan modul saya. Baik, adapun keunggulan dari modul ajar saya yaitu kontekstual dan relevan, yaitu materi disusun dengan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Setiap langkah pembelajaran menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan pembelajaran mendorong siswa untuk mengamati, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil. Hal ini menumbuhkan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Modul ajar saya itu tentang pendidikan Pancasila. Temanya aku dan teman-temanku. Materinya berbeda, tetap bersama. Kelas 2. Adapun keunggulan dari modul ini, pendekatan yang digunakan itu PGBL atau proyek. Proyeknya itu tentang peserta didik membuat pohon persahabatan, yang dimana tentang keberagaman peserta didik tanpa membeda-bedakan teman-teman lainnya. Adapun modul yang kedua itu temanya aku patuh aturan, tentang berbagai aturan di keluargaku. Pendekatan yang digunakan itu problem based learning atau PBL. Dalam pembelajaran ini siswa diajak untuk mengenali, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan penerapan aturan di lingkungan keluarga. Proses ini mendorong mereka untuk berpikir kritis, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi situasi nyata. Selain itu, modul ini juga menumbuhkan sikap disiplin siswa, saling menghargai antar anggota keluarga, serta memperkuat nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun kelebihan dari modul ajar yang saya buat, yang pertama itu kelengkapan komponen modul ini disusun dengan mengikuti struktur yang lengkap, mencakup komponen penting dalam perencanaan pembelajaran seperti kurikulum. Adapun identitas modul seperti CP tujuan pembelajaran dan TP yang spesifik dan terukur. Dan adapun juga profil pelajar Pancasila yang terintegrasi seperti bernalar kritis, kreatif, gotong royong, mandiri. Dan selanjutnya adapun sarana dan prasarana yang sangat jelas, dan kegiatan pembelajaran yang seperti pendahuluan, inti, penutup dengan alokasi yang waktu yang sangat jelas. Dan
Modul ini didukung oleh seperti materi ajar yang mendukung asesmen yang terperinci, seperti bahan pendukung, rubrik penilaian, dan integrasi 3 jenis asesmen seperti asesmen diagnostik, asesmen formatif,